seperti biasanya adab tata tertib kajian online pagi ini. Pak Said bisa dibantu? Mungkin karena udah lebih siap Ustadz Abduli, kita mulai saja. Sebentar. Sebelum mulai sebentar Pak, tata tertib adab terima kasih Pak Syahid. Pertama-tama luruskan niat kita semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah bagaimana kita bereaksi atas adanya pandemi. Kita alhamdulillah bisa kajian online. Pertama, berpakaian rapih dan sopan. Kedua, menghadirkan hati dan pikiran serta fisik kita dalam acara ini agar bisa fokus mendengarkan butiran-butiran ilmu dari hikmah guru-guru kita. Pagi ini adalah Ustadz Abduli. Kami dari moderator nanti akan memute all semua, tidak ada suara-suara gaduh dari Bapak-Bapak dan Ibu. Stop videonya bila terlihat Bapak dan Ibu dalam posisi berbaring, ngantuk, atau mungkin dengan kita lihat semuanya. Terus pertanyaan nanti bisa melalui chat atau resen. Nanti insya Allah setelah kajian kita mulai jam 5.30 ini lebih, nanti sampai jam 6.30 Pak Abduli, kemudian nanti ada pertanyaan sampai jam 7 pagi. Itu saja pengumuman dari kami, mungkin bisa kita mulai. Silakan Pak Abduli. Ya, baik, terima kasih Pak. Ini saya cek dulu ya, suara saya jelas ya Pak ya? Baik Pak. Jelas Ustadz Fadli, jelas ya. Paknya juga jelas mukanya ya. Jelas, tambah. Seger. Cuma kerahnya Pak, kerahnya kurang dirapihin Pak, banyak. Nah, cakep Pak, kopiahnya udah bagus. Monggo Pak. Temanya Pak Fadian, diumumkan Pak Fadian. Temanya pagi ini adalah, silakan Pak. Adalah ini judulnya diambil dengan kesempatan kita, dunia keperluan, akhirat tujuannya. Ini cukup menarik untuk kita semua pelajari. Jangan lupa bahwa ada akhirat. Silakan, waktu kami silakan Pak Abduli. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Segenap pengurus DKM Masjid Raya Pondok Indah, ke segenap pengurus pejuang subuh, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menikmati indahnya kehidupan dunia ini. Tentunya dengan nikmat sehat yang Allah masih berikan kepada kita ini, kita syukuri, karena kalau kita lihat di luar sana masih banyak ya saudara-saudara kita yang sekarang ini dalam keadaan sakit, ada yang terbaring di rumah sakit. Tentunya kita berdoa pertama untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita selalu dijaga kesehatan oleh Allah, dan saudara-saudara kita yang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Disembuhkan seperti sedia kala. Amin. Dan kita juga
tetap selalu berlindung, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, pandemi ini cepat berlalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada panutan abadi kita, Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang setia, umat yang mencintai Nabi. Dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian kali ini, tema yang kita akan bahas adalah dunia keperluan, akhirat tujuan. Bapak Ibu, jamaah sekalian, Allah menciptakan manusia sesungguhnya bukan untuk dunia ini. Namun Allah menciptakan manusia adalah untuk Allah yang maha hidup. Hidup kita bukan untuk mati, namun kematian kita akan menyongsong kehidupan akhirat yang abadi. Ketika manusia hidupnya untuk Allah yang maha hidup, maka insya Allah Allah akan jadikan dunia melayani manusia. Jadi ketika kita ini mau melayani Tuhan, mau melayani Allah, mau mengikuti apa yang dimaui oleh Allah, maka Allah itu akan jadikan dunia melayani kita. Tapi kalau hidup ini, orientasi kita hanya untuk melayani dunia, hanya untuk tunduk terhadap hawa nafsu kita, bukan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan lelah dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Maka pertama-tama, sebelum saya sampaikan tema ini panjang lebar, kita sama-sama fokus untuk meluruskan tujuan hidup kita ini. Ya, bahwa tujuan hidup kita ini bukan untuk dunia ini. Karena kalau orientasi hidup kita hanya untuk dunia, Bapak Ibu, endingnya nanti kita akan kecewa. Gitu. Karena pada suatu saat, kita semuanya akan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Tidak sedikit loh sekarang-sekarang ini saudara-saudara kita, teman kita, bahkan keluarga kita, yang sudah meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Nah, kalau hari ini yang kita masih hidup, orientasi kita hanya untuk dunia, orientasi kita hanya untuk harta, orientasi kita hanya untuk jabatan, maka siap-siap kita akan kecewa kelak. Karena suatu saat ketika kita meninggal dunia, apa sih yang kita bawa? Kalau kita bawa harta ya cuma hanya kain kafan saja yang berapa lapis saja itu. Andai kita punya butik sekalipun nggak bisa kita ya pesan kain kafan supaya dipayet, supaya di apa itu. Ya, kain kafan kita semua sama. Ya. Dan itu harta benda yang nanti akan yang hanya melekat di badan kita itu. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang ketika orang itu meninggal dunia, ngikut kuburannya. Yang 2 kembali ke rumah. Dan yang 1 yang akan menemani di alam kuburnya. Apa yang 2 yang kembali ke rumah itu? Pertama adalah anak keluarga kita, balik ke rumah semuanya. Dan harta-harta benda kita, balik ke rumah juga. Yang kekal cuma 1, yaitu amal kebaikan kita. Yang itu akan menemani dan kegelapan alam kubur kita. Ya, maka jangan sampai hidup ini terlena dalam kehidupan dunia. Maaf, saya menyampaikan ini bukan berarti mengajak supaya kita meninggalkan dunia, supaya kita hanya memikirkan akhirat saja. Tidak itu. Tetap yang namanya dunia ini harus kita kelola dengan baik. Kita harus berusaha menyeimbangkan kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat yang abadi. Ya, kalau kata makalah Sayyidina Ali itu,
I'mal lidunnaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Kejarlah urusan duniamu seolah-olah hidup selamanya, dan kejarlah urusan akhiratmu seolah-olah esok hari kita meninggal dunia. Jadi artinya jangan kita tinggalkan dunia, wong kita masih di dunia kok gitu. Ya. Tapi jangan sampai kita mengakhirkan akhirat. Ya. Karena sesungguhnya tujuan hidup kita Allah ciptakan itu bukan untuk dunia. Terlalu sebentar dan sedikit, Pak. Kalau hidup kita ini hanya untuk dunia gitu. Terlalu kecil gitu loh. Tujuan hidup ini kalau hanya untuk mengejar kenikmatan dunia. Apalagi kata Rasulullah di dalam hadis itu, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60-70. Bahkan sekarang banyak belum sampai usia 60 sudah kembali kepada Allah. Ya. Jadi kalau hidup ini hanya mengejar kenikmatan, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun gitu. Terlalu sedikit, Pak, kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat yang luas, kehidupan akhirat yang kekal abadi. Ya, kalau saya pernah kalkulasi ya, kalau umur kita 60, 70, 80 katakanlah ini. Kita jadi orang yang sukses, kita jadi orang yang bahagia. Kalau kita bandingkan dengan waktu hidup akhirat, Pak, 70 tahun itu cuma hanya 1 jam setengah loh, Pak. Jadi 60, 70, 80 tahun, coba kalkulasi itu. Kalau di dalam Quran, sehari di akhirat itu 1000 tahun loh. Jadi kalau sehari di akhirat itu 1000 tahun, kalau kita punya umur sekarang ini, ya 60, 70, 80 tahun, itu sesungguhnya umur kita hanya 1 jam setengahnya akhirat gitu. Masuk 1 jam setengah kita kejar mati-matian, sementara surga abadi kekal di akhirat kita nomor kesekian kan. Kalau untuk dunia yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun kita kejar mati-matian, kenapa akhirat setengah hati kita? Bangun tidur sampai tidur kembali. Yang hanya ada di pikiran kita adalah dunia, dunia, dunia. Padahal ya Allah, kalau usia kita dikasih sampai 80 tahun, Pak, itu sama dengan 1,5 jam akhirat. Sebentar sekali loh, Pak. Ini kita ngaji paling 1,5 jam itu. Sebentar kan? Ya. Jadi tidak cerdas kalau menurut saya ya. Kalau ada orang Islam mengejar dunia mati-matian, sementara akhirat di nomor kesekian kan. Harusnya kalau untuk kehidupan dunia yang sebentar mati-matian, untuk akhirat yang abadi lebih mati-matian gitu. Karena inilah kehidupan yang kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Baik, saya mulai buka Quran ini. Tadi di awal untuk pemanasan saja. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan ini, saya akan sertakan dengan dalil-dalil Al-Quran. Ya, jadi hari ini saya mengajak kepada semua jamaah, bukan ngaji sama Ustadz, Pak, tapi ngaji sama Quran. Ya, kalau Ustadz belum tentu benar lah ya. Ya namanya manusia bisa benar, bisa salah. Tapi kalau Quran pasti benar. Ya, kalau manusia kadang suka pembenaran. Ya. Baik, kita awali untuk membuka Quran. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 14. Ini yang baca terjemah, biar satu orang saja ya, sebelum kita membahas Pak Haji Edi, ya, Cahyono saja. Siap. Insya Allah yang baca terjemah, saya doakan masuk surga mudah-mudahan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan Allah kasih panjang umur. Amin, amin. Sampai 400 tahun insya Allah. Amin, amin, amin robbal alamin. Nah, 400 tahun mau Pak? Kok amin tadi ya? Yang penuh berkah, yang penuh berkah. Ya, yang berkah lah ya. Baik, Pak Haji silakan dibuka surat Ali Imran ayat 14 dulu. Baik. Saya baca dulu ya ayatnya ya, silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika matta'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul adzim. Monggo, Pak. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan. Berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Bapak Ibu, mari kita renungi ayat ini. Mari kita baca ayat ini dengan hati. Kita dengarkan dengan hati. Kita terima dengan hati. Surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia itu dalam hidupnya selalu diliputi oleh syahwat. Ya, syahwat itu apa sih? Kesenangan. Rasa cinta. Jadi cinta itu merupakan sunatullah. Cinta itu merupakan fitrah manusia. Jadi kalau manusia itu hilang cintanya, hilang fitrahnya itu. Ya. Maka cinta ini anugerah yang datang dari Allah. Harus kita kelola dengan benar. Ya, Allah menciptakan manusia itu juga dengan rasa cinta. Allah menciptakan bumi langit juga dasarnya cinta. Allah mempertemukan Nabi Adam dan Ibu Hawa juga karena faktor cinta. Ya, maka kita harus kelola cinta ini dengan benar, dengan baik. Supaya cinta ini bisa mendatangkan nilai ibadah. Yang pertama, cinta terhadap apa? Pertama, minan nisa, yaitu manusia itu diliputi dengan mencintai lain jenis. Laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki. Normal itu, Pak. Ya nggak normal tuh kalau laki senang laki, perempuan senang perempuan. Gitu. Ya nggak normal itu kalau siang ditanya siapa namanya Mas Susilo. Kalau malam siapa? Susi. Nah itu yang nggak normal itu. Ya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dengan mencintai lain jenis. Makanya LGBT harus baca ayat ini. Gitu. Jadi nggak perlu mempersoalkan, ya, nggak perlu kemudian ada alasan-alasan, ya cinta sejenis LGBT ini takdir Allah. Ini kan apa namanya, bagian dari apa mengikuti ketetapan Allah. Tidak mungkin itu. Allah itu menakdirkan manusia cinta sesama. Ya, andai kata dibolehkan cinta sesama, saya yakin Allah itu membuat pendamping Nabi Adam bukan Ibu Hawa. Mungkin pendamping Nabi Adam itu Adam Jordan itu. Ya, buktinya pendamping Nabi Adam Ibu Hawa itu. Itu sunatullah, itu takdir Allah itu. Ya. Jadi ketika ada orang itu mencintai sejenis, itu kesalahan bukan pada Allah, kesalahan itu ada dalam diri manusia dalam mengelola cintanya. Maka ketika kita itu mencintai lain jenis, supaya bisa bernilai ibadah, Allah berikan wadah yang namanya pernikahan. Jadi nggak boleh asal senang lain jenis, terus main senang saja. Kalau mau kita itu mencintai lain jenis, supaya ada nilai ibadah, maka Allah kasih wadah yang namanya akdun nikah, yang namanya pernikahan. Tujuannya apa? Supaya kita mencintai lain jenis itu
menyalurkan birahi kita kepada lain jenis, menyalurkan seksual, itu ada nilai ibadah. Itu tujuannya pernikahan gitu. Dan yang kedua, tujuan pernikahan supaya manusia ini tidak sama dengan yang berkaki 4. Kalau yang berkaki 4 asal senang saja, udah serobot saja gitu. Tapi kalau manusia mencintai lain jenis, kok tidak melalui akad nikah? Pertanyaannya, apa bedanya manusia dengan yang berkaki 4 kalau begitu? Bedanya apa manusia dengan yang namanya binatang kalau begitu? Maka pernikahan itu cara Allah untuk membedakan mana yang manusia, mana yang tidak manusia. Makanya ada bahasa yang sangat tepat gitu loh. Kalau ada orang seneng zina, itu dengan ada istilah kumpul kebo. Memang pantasnya kumpul kebo itu, bukan kumpul manusia itu. Ya, ini yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, setelah mencintai lain jenis, apa yang kedua, Pak? Wal banin. Nah, biasanya kalau orang sudah nikah, pasti mencintai anak pinak. Ya, mencintai keturunan. Dan anak ini menjadi trending topik loh Pak di Quran itu. Kalau Bapak Ibu mencari nabi-nabi di dalam Quran yang minta jabatan, ya kalau nabi-nabi, kalau bapak-bapak, ibu-ibu cari nabi-nabi yang minta kekayaan, nggak ada di Quran Pak. Tapi coba ketika Bapak Ibu cari nabi-nabi yang minta anak, ada di Quran loh Pak. Ya, siapa nabi yang minta anak Pak yang direkam di Quran itu? Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, bahkan termasuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kan menunjukkan bahwa anak itu lebih daripada harta benda, bahwa anak itu lebih dari kekayaan. Ya, sehingga ketika Bapak Ibu ketemu sama teman lama gitu ya, lama tak jumpa itu, begitu ketemu dengan teman-teman kita yang ditanya apa Pak? Mobil kita. Berapa mobilmu? Kayaknya enggak deh. Ya, apalagi tanyanya berapa istrimu? Enggak itu kayaknya. Ya, pasti yang ditanya, kita baru ketemu ya, berapa anakmu? Nah, kalau yang kakek-kakek, nenek-nenek, pasti yang ditanya, berapa cucu kamu? Anak yang ditanya loh, Pak. Bukan deposit, bukan harta kita. Itu menunjukkan bahwa bahwa anak itu lebih dari harta benda, bahwa anak itu lebih dari kekayaan itu. Ya. Nah, itu yang kedua, Pak. Apalagi kalau kita lihat di dalam hadis, idza mata banu adama in qata'a amalu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw imin yuntafa'u bi awaladin sholihin yad'ulah. Ketika manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat, anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, Pak Ustadz, ada 3 ya yang bekal kematian ya. Iya. Pertama sedekah jariah. Saya bukan orang kaya Pak Ustadz. Berarti saya nggak banyak sedekah. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Masih ada yang kedua kan, ilmu yang manfaat. Kalau ngerasa kita bukan orang kaya, nggak banyak sedekah, ya perbanyak ilmu lah, sering ngaji gitu. Ya ini sedekah udah enggak, ngaji males, baru dengerin ceramah Ustadz 10 menit, sudah nguap 4 kali gitu. Ya. Kelihatan dari sini. Ya. Tapi saya senang gitu kalau saya tausiah ada yang khusyuk. Jangan pakai bahasa ngantuk ya. Kalau ngantuk tuh terlalu kasar gitu. Khusyuk itu, khusyuk. Jadi saya senang tuh kalau saya ceramah ada yang khusyuk itu, berarti sebelum selesai pengajian sudah mendapatkan ketenangan dari Allah. Alhamdulillah. Atau kalau subuh-subuh kayak gini nih, ya dengerin pengajian baru sebentar sudah khusyuk itu. Saya yakin itu Pak. Saya baik sangka itu. Berarti semalam banyak tahajud itu. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Jadi kita hibur Pak ya, biar tambah khusyuk itu ya. Amin, amin. Jadi Pak Bambang ini nggak khusyuk ini berarti semalam nggak tahajud nih kayaknya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah mencintai anak tadi. Kan ada 3 bekal kematian manusia. Sedekah jariah, ilmu manfaat. Pak Ustadz, saya juga bukan orang yang banyak ilmu Pak Ustadz. Nggak usah khawatir juga Pak. Karena ada yang ketiga kan, anak-anak kita. Kalau sedekah enggak, ilmu enggak banyak juga, maka kita tetap jangan khawatir kalau kita masih punya anak. Jadikan anak-anak kita anak yang soleh, yang kelak mendoakan kita. Yang kita khawatir itu apa Pak?
bekal kematian cuma 3, sedekah, ilmu, anak yang soleh. Ini 3-tiganya nggak ada gitu. Ini yang kita khawatirkan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, manusia, ini masih surat Al-Imran ayat 14 ya. Yang ketiga, setelah mencintai lain jenis, anak pinak, ketiga, manusia itu mencintai harta benda. Nah, jadi nggak dilarang, Pak, kita cinta harta, nggak dilarang seorang muslim jadi orang kaya gitu. Jadi nggak usah takut, Pak, jadi orang kaya. Aku takut, Pak, kalau jadi orang kaya. Kenapa? Takut nggak bisa masuk surga gitu. Ya, nggak usah takut gitu. Ya, apalagi ada orang yang kadang membuat statement, udahlah Pak Ustadz, di dunia miskin nggak apa-apa Pak Ustadz, yang penting akhirat masuk surga. Ini orang putus asa ini. Ya, jadi nggak dilarang kok dalam Islam kita jadi orang kaya gitu. Silahkan jadi orang kaya. Asal sumber kekayaan kita jelas gitu loh. Tidak menghalalkan berbagai macam cara. Jadi kalau ada orang mengatakan, Pak Ustadz, harta kan bukan segala-galanya. Ya memang harta nggak segala-galanya. Tapi faktanya segala-gala perlu harta, Pak. Ya. Rukun Islam itu ada 5 loh. Rukun Islam itu ada 5. Pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 5-5-nya rukun Islam, Pak. Yang gratis nggak pakai dana cuma 1 baca syahadat itu. Yang lainnya itu pakai dana itu. Sholat, paling nggak pakai baju, nutup aurat. Zakat harus kaya, haji harus mampu. Puasa, ada buka, ada sahur, itu pakai makanan, dibeli dengan dana. Gitu. Ya, makanya Rasulullah SAW itu bersabda di dalam hadis, Al-mu'minul qawiyyu afdalu minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih disukai Allah ketimbang mukmin yang lemah. Kuat apa? Ya termasuk kuat iman, kuat ibadah, kuat fisik, kuat ekonominya. Itu lebih disukai Allah ketimbang orang yang lemah. Lemah apa? Lemah iman. Lemah fisik. Lemah finansial. Dan termasuk lemah syahwat. Itu sama itu. Ya. Jadi Allah nggak suka yang lemah-lemah itu. Allah mencintai muslim yang kuat itu. Rasulullah SAW, Pak, sebagai uswatun hasanah kita. Kalau kita buka sejarah ya, itu sejarahnya jangan setengah-setengah, Pak. Ini kan banyak orang belajar sejarah Nabi, ya hanya cuma melihat saat Rasulullah jadi Nabi, tapi nggak menjelaskan sejarah sebelum Rasulullah jadi Nabi. Gitu. Jadi ketika Rasulullah sudah jadi Nabi, ya jelaslah namanya Nabi gitu, Pak. Ya, jidatnya sampai kapalan saat sujud malam, Nabi. Tapi coba lihat, Pak, sebelum Rasulullah menjadi Nabi, Rasulullah itu seorang entrepreneur loh, Pak. Ya, Rasulullah itu seorang pembisnis. Coba lihat, kalau kita lihat sejarah kehidupan Rasulullah, 9 tahun Rasulullah sudah kuat loh etos kerjanya itu. Dari mulai Nabi itu menggembala kambing. Ini kan artinya bahwa Nabi ini bukan orang yang pengangguran gitu. Rasulullah itu sangat tinggi etos kerjanya. Ya, gembala kambing, 12 tahun sudah mulai beralih profesi menjadi pedagang. Sampai usia berapa Nabi itu menjadi pembisnis? Sampai usia 40 tahun, Pak. Kan 40 tahun jadi Rasul, kan? Berarti kan kalau kita hitung-hitungan, Rasulullah mulai jadi pekerja, jadi pembisnis dari usia 9 sampai 40 tahun. Berarti berapa tahun, Pak? 31 tahun. 31 tahun Rasulullah itu punya etos kerja, dahsyat, luar biasa. Nah, ketika Rasulullah sudah jadi Rasul, usia 40 tahun, nah, Rasulullah mulai mengurangi frekuensi itu. Karena Rasulullah lebih fokus untuk menyampaikan pentingnya iman, pentingnya amal soleh kepada umatnya. Nah, ketika Rasulullah jadi Nabi, usianya berapa tahun? 40 kan? Meninggalnya berapa tahun, Pak? 63 tahun. Berarti, waktu Rasulullah jadi pembisnis, dengan waktu Rasulullah jadi Rasul, itu lebih lama jadi pembisnis, Pak. Pembisnis 31 tahun. Sementara jadi Nabi dan Rasul, usia 40 sampai 63, berarti 23 tahun. Ya, jadi kalau kita baca sejarah, jangan setengah-setengah gitu. Ya kalau bicara Nabi ini orang yang ibadahnya top, imannya hebat, sudah nggak perlu diragukan, Pak. Tapi yang perlu kita itu buka sejarah Nabi itu adalah
Ya, dari sisi lain, ternyata selain Rasulullah seorang nabi dan rasul, Rasulullah itu seorang entrepreneur. Kalau kita buka sejarah, Pak, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah itu, Pak, ekonomi sudah dikuasai sama orang Yahudi loh, Pak. Dengan sistem riba yang sangat luar biasa. Tapi begitu Rasulullah masuk di Madinah, akhirnya Rasulullah punya ide-ide yang berlian. Rasulullah menyuruh sahabat-sahabat yang di Mekah, orang-orang kaya itu, supaya datang ke Madinah, supaya membuka usaha di Madinah. Sehingga akhirnya Madinah ditaklukkan oleh Rasulullah. Ya, dan akhirnya ekonomi Madinah dikuasai oleh umat Islam. Ini karena kepiawaiannya Rasulullah dalam memainkan strategi bisnisnya itu. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian masih Ali Imran ayat yang ke-14, yang berikutnya adalah minad dhahabi wal fiddah. Harta benda itu ada dari emas, ada perak, kemudian ada sawah ladang, ada buah-buahan, ada hewan ternak, dalika mataul hayatid dunya. Coba Pak digaris bawahi ayatnya yang mau akhir itu semua adalah kenikmatan sesaat dari nikmat dunia. Dan kepada Allah lah semuanya akan kembali. Indah sekali nih penutup ayatnya nih, Pak. Ya. Jadi seolah-olah di ayat awalnya itu kan kita disuruh cinta harta, cinta apapun silahkan gitu. Tapi di penutup ayatnya yang ditekankan bukan cinta harta loh, Pak. Yang ditekankan adalah ingat semua kenikmatan dunia itu sesaat. Dan semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti penekanan surat Ali Imran ayat 14 itu bukan penekanan untuk mencintai dunia, tapi penekanannya adalah supaya kita sadar bahwa hidup ini milik Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau orang itu ingat yang terakhir tadi, Pak, bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah, Pak. Saya yakin tidak mungkin manusia itu akan terlena, terjebak dalam kenikmatan-kenikmatan dunia yang sesaat dan yang sedikit. Nikmat dunia itu kan nggak lepas dari dua sifat, Pak. Nikmat dunia itu kalau nggak sebentar, sedikit. Saya ambil contoh, Pak. Kita makan es krim, itu enak. Kalau sedikit. Satu mangkok, itu enak itu. Tapi coba makan es krim satu baskom, Pak. Nggak akan enak itu. Karena nikmat dunia itu terbatas memang. Dan nikmatnya es krim itu sebentar. Selain sedikit, sebentar lagi. Kita nikmat makan es krim itu cuma di tenggorokan nikmatnya. Lepas tenggorokan sudah nggak terasa nikmat lagi. Itulah yang disebut firman Allah, wa mal hayatud dunya illa qalil, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahwun. Tidaklah kenikmatan dunia kecuali nikmat yang sangat sedikit dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Ada kenikmatan surga yang banyak dan abadi. Maka jadikan dunia sebagai keperluan saja dan akhirat sebagai tujuan. Jangan dunia sebagai tujuan, Pak. Ya. Jadi dunia jadikan keperluan saja. Ya kita cari dunia sesuai kebutuhan gitu loh. Jangan kita cari dunia berdasarkan kesenangan. Kalau kesenangan itu nafsu, Pak. Ya, dan kalau nafsu itu nggak akan pernah puas. Sudah punya ini kepingin itu, sudah punya itu kepingin ini, itu nafsu gitu. Maka rubah mindset kita. Jadikan dunia sebatas kebutuhan, keperluan. Jangan berdasarkan kesenangan. Kalau kesenangan itu nggak akan ada habisnya, nggak akan ada puasnya. Dan tujuan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Baik, kita buka lagi ayatnya. Surat Al-Qasas. Al-Qasas, surat 28 ayat 77. Al-Qasas, surat 28 ayat 77. Saya baca dulu ayatnya. Silakan disimak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul adzim. Ya, silakan Pak. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Bapak Ibu, mari kita baca ayat ini dengan hati, kita dengar dengan hati, kita terima dengan hati. Surat Al-Qasas ayat yang ke-77 ini ada korelasi dengan surat Ali Imran tadi. Ayat yang ke-14. Ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Mari kita renungi surat Al-Qasas ayat 77, kejarlah urusan akhiratmu. Ini saya pakai terjemah bebas saja ya. Kejarlah urusan akhiratmu dan jangan lupa urusan dunia. Jadi kalau kita lihat ayat ini, penekanannya itu bukan pada dunia, Pak. Tapi penekanannya adalah pada kehidupan akhirat kita. Jadi yang didulukan bukan dunia loh, Pak. Tapi akhirat kan. Kejarlah urusan akhiratmu, setelah itu baru jangan lupa loh, ojo lali urusan duniamu. Jadi jangan kebalik-balik gitu kan. Kadang-kadang kita sering kebalik. Kejar dunia, jangan lupa akhirat. Itu balik ayat itu. Itu memutar balikkan ayat. Yang pas itu kejarlah akhiratmu. Setelah itu Allah berpesan, ojo lali, jangan lupa urusan dunia. Jadi urusan dunia itu hanya pesan, jangan lali, jangan lupa. Tapi penekanannya ayat ini lebih pada urusan akhirat, Pak. Maka akhirat didulukan itu. Ya. Kenapa akhirat didulukan? Ya karena akhirat tujuan. Sementara dunia ini hanya transit saja. Hanya sebentar saja, Pak. Ya. Nanti kalau kita nggak manfaatkan waktu yang sebentar di dunia ini penyesalannya panjang, Pak, nanti. Jadi kehidupan dunia ini sebentar, tapi nikmatnya panjang. Ada juga nikmat dunia ini sebentar, penyesalannya panjang. Ya semua kembali kepada cara kita untuk memanage kehidupan dunia ini. Jadi yang ditekankan oleh Allah di ayat ini adalah kejarlah akhiratmu, jangan lupa urusan duniamu. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya itu, kalau orang mengejar akhirat itu seperti orang menanam padi. Ya, jadi kehidupan akhirat, mengejar akhirat itu seperti orang menanam padi, Pak. Kalau orang itu menanam padi, pasti rumput akan ikut tumbuh sendiri. Tapi kalau orang itu hanya mengejar dunia, itu kata Imam Al-Ghazali, seperti menanam rumput, tak mungkin tumbuh padi. Ya, ini kalimat yang sangat indah ini. Jadi kalau orang itu mengejar akhirat, Pak, insya Allah dunia itu akan ngikut gitu. Ya pasti harus ikhtiar gitu. Harus dijemput dunia itu. Tapi kalau orang itu hanya mengejar dunia, hari-hari hanya mencintai dunia, ya lama-lama kan gila dunia. Gitu. Maksudnya kita senang disebut gila gitu kan. Ya. Dan jangan sampai kehidupan dunia ini melupakan tujuan hidup kita yang sesungguhnya.
Insya Allah kalau kita mikirin akhirat, dunia akan dipikirin oleh Allah. Tapi kalau orang hanya mikirin dunia tok, mungkin dunia dikasih, tapi akhirat belum tentu, Pak. Ya. Jadi kalau saya mengambil contoh gini, Pak, yang Bapak Ibu ya lebih mudah gini lah. Akhirat tujuan, dunia itu hanya sebatas ya oleh-oleh lah gitu. Kalau kita pergi ke Surabaya, pergi ke Jogja, tujuannya kan harus sampai dulu kan. Bapaknya saya nih, mau kemana Pak Ustadz? Mau ke Surabaya. Ya karena tujuan saya ke Surabaya ya, fokus saya harus sampai ke Surabaya. Ya. Adapun ada orang pesen ke Pak Ustadz, ojo lali Pak Ustadz, jangan lupa ya oleh-olehnya. Ya kalau ingat, ya, dunia itu seperti itu gitu. Hanya sebatas pesan Allah, jangan lupa. Tapi tujuan harus sampai dulu gitu. Ya ini orang mau ke Surabaya, tujuannya belum sampai, yang dipikirin oleh-olehnya terus itu. Sampaiin dulu tujuan kita. Begitu udah sampai di Surabaya, ya kalau sempet beli oleh-oleh, kalau nggak sempet ya nggak apa-apa kan gitu Pak. Nah dunia itu seperti itu posisinya. Hanya pesan jangan lupa. Tapi penekanannya adalah supaya kita mengejar kehidupan akhirat. Jangan sampai terlena dengan kehidupan dulu. Nah, terus lanjut ayat lanjutannya masih surat Al-Qasas ayat yang ke-28. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Supaya hidup dunia ini bisa menjadi sarana. Bekal akhirat apa sih kuncinya? Berbuatlah kebaikan kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada diri kita. Isi Pak dunia ini dengan berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk selalu berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Hindari dosa, karena dosa berbanding lurus dengan kesengsaraan. Jadi kalau hari ini ada orang-orang kepengen hidupnya bahagia dunia akhirat, ya kuncinya berbuat baik, Pak. Ya. Jadi kalau hari ini ada orang kepengen hidupnya bahagia, tapi kok senengnya berbuat dosa, senengnya korupsi, senengnya maksiat, terus kepengen hidup bahagia, salah konsep itu, Pak. Tidak mungkin Allah membahagiakan manusia dengan dosa. Tidak mungkin Allah membahagiakan manusia dengan zina, dengan korupsi, dengan maksiat, nggak mungkin gitu. Ya, walaupun maaf ya, kadang ada orang maksiat, kadang orang berbuat zina, berbuat korupsi, kelihatannya itu happy, kelihatannya senang, Pak. Itu cuma kenikmatan yang sesaat. Senangnya sebentar itu. Nggak sebanding dengan kenistaannya, nggak sebanding dengan penderitaannya nanti di akhirat. Ya. Maka di dalam Quran, Allah menekankan supaya kita banyak berbuat baik. Coba dibuka lagi ayatnya, Pak. Surat Al-Baqarah, surat kedua, 112. Surat Al-Baqarah ayat 112. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul adzim. Monggo, Pak. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya. Dan tidak ada rasa takut pada mereka. Dan mereka tidak bersedih hati. Ya, sadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Coba kita baca ayat ini dengan hati, kita terima dengan hati, kita dengar dengan hati. Tidak barang siapa yang hidupnya selalu berserah diri kepada Allah. Apalagi dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti ini, Pak. Bapak Ibu, kondisi pandemi kayak begini nih, kalau kita nggak bersandar kepada Allah, kalau kita nggak melibatkan Allah, hidup kita akan diumbang-ambingkan oleh keadaan-keadaan sekarang ini.
Hidup kita akan banyak cemas, banyak gelisah, banyak panik. Hidup ini akan dihantui ketakutan menghadapi hidup. Libatkan Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Ya. Kemudian yang kedua apa? Warnai hidup ini dengan banyak berbuat muhsin. Nah, ini berbuat kebaikan, Pak. Ini ada korelasi dengan surat Al-Qasas tadi itu. Warnai hidup ini banyak berbuat kebaikan. Maka Allah akan memberikan pahala yang besar di akhirat. Dan orang yang selalu berbuat kebaikan, maka Allah akan jauhkan dari perasaan-perasaan takut yang menghantui, dan orang itu tidak akan tenggelam dalam kesedihan. Nah, jadi kunci bahagia dalam hidup menurut surah Al-Baqarah 112, 2, Pak. Libatkan Allah dalam hidup ini, jangan tinggalkan Allah. Ya, kemudian yang kedua, warnai hidup ini dengan banyak berbuat muhsin, dengan banyak berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Ya. Baik, kembali lagi ke Al-Qasas, Pak. Ya, Al-Qasas tadi baru setengah ya. Surat ke-28 ayat 77, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Jangan membuat gaduh. Jangan membuat onar ya dalam kehidupan dunia ini. Yang dimaksud jangan merusak bumi itu apa, Pak? Kalau dalam tafsir Ibnu Abbas, menafsirkan merusak bumi itu ada dua itu. Ada merusak bumi yang secara fisik, ada merusak bumi yang non-fisik. Kalau merusak bumi secara fisik itu apa? Yaitu memanfaatkan hasil bumi, tapi nggak memikirkan ekosistemnya. Itu lama-lama merusak bumi itu. Itu nggak boleh itu, Pak. Ya, mengambil hasil bumi, diambil gasnya, minyaknya, tambangnya, batu baranya. Tapi nggak dipikirin tuh ekosistemnya. Itu merusak bumi, Pak. Itu 15 abad yang lalu sudah menjadi program Quran itu. Jadi menjaga ekosistem alam itu bukan programnya walhi, bukan programnya pemerintah itu. Menjaga ekosistem alam itu programnya Quran, Pak. Nggak boleh kita itu memanfaatkan hasil bumi, tapi kita nggak memikirkan keseimbangannya. Bangun bangunan beton, buat apartemen, buat perumahan, boleh, nggak dilarang itu. Tapi pikirin drainasenya, pikirin resapan-resapan airnya. Jangan hasil buminya diambil, tapi nggak dipikirkan keseimbangannya. Coba kalau orang membangun bangunan berbeton, tapi nggak dipikirkan drainase, nggak dipikirkan resapan-resapan airnya. Kalau hujan gimana, Pak? Terjadilah banjir. Nah, itu yang disalahin hujannya. Ya, yang disalahin Allah, apalagi nyalahin gubernurnya gitu. Ya, ini yang salah manusianya yang memanfaatkan alam, ya, yang tidak memikirkan ekosistemnya itu. Itu merusak alam yang secara fisik. Ada lagi merusak alam yang non fisik, Pak, yaitu mengotori bumi ini dengan dosa-dosa manusia. Ini lama-lama juga akan merusak bumi, karena ketika manusia itu sudah banyak berbuat dosa, maka bumi ini akan dijadikan cambuk oleh Allah untuk menyadarkan manusia. Maka akhirnya terjadi bencana-bencana bumi. Itu karena dosa-dosa manusia. Itu pesan Quran itu, Pak. Kemudian Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan, kegaduhan di muka bumi. Nah, itu akhir dari surat Al-Qasas ayat berapa? Ayat yang ke-77. Kita buka lagi. Ini pemaparan awal sampai jam berapa, Pak Edi? Setengah tujuh. 6.30, Pak. Sebelum tanya jawab ya, 6:30 ya? Iya, Pak. Ya, Ustaz. Baik, kita buka surat. Saya sih kepinginnya membuka semua ayat itu, 6.600 sekian ayat hari ini. Gitu. Cuma selesainya kira-kira jam berapa nih nanti ya? Nanti bersambung, ini Ustaz. Baru berapa ayat saja sudah. Insya Allah. Amin. Baik, sekarang kita buka lagi surat Al-Munafikun. Ini barangkali untuk menutup ya sesi pertama ya.
pemaparan, nanti setelah itu baru kita tanya jawab. Surat Al-Munafikun, surat 63, surat 63, ayat 9 sampai 11, Pak. Ayat 3 sampai 11. Ya. Surat 63, ayat 9 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما ta'malun. Sadaqallahul adzim. Monggo, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infaklah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dengan menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul adzim. Mari kita baca ayat ini dengan hati, kita dengarkan dengan hati, kita terima dengan hati. Ayat 9 kita lihat dulu, kita renungi, wahai orang-orang yang beriman, jangan gara-gara harta dan anak-anakmu engkau lupa kepada Allah. Ini memberikan pesan, Pak, bahwa kadang yang namanya kenikmatan itu suka memperdaya manusia. Jadi banyak orang itu diuji dengan kesulitan. Kadang malah banyak orang lulus, tapi banyak orang tidak lulus justru ketika diuji dengan kesenangan. Makanya Allah ingatkan, kalau punya harta jangan sampai lupa sama Allah. Ya. Jadi kadang orang diuji kesulitan malah mudah dekat sama Tuhan. Tapi ketika diuji dengan kesenangan, berapa banyak orang yang akhirnya lupa diri, lupa daratan. Ya. Karena nikmat dunia ini sangat memperdaya manusia, Pak. Sama seperti kita bawa kendaraan, kalau di jalan jelek malah hati-hati. Jarang tabrakan di jalan jelek, Pak. Tabrakan itu selalu di jalan yang mulus itu. Itulah gambaran dari hidup. Kadang ketika diuji kesulitan, malah mudah dekat sama Allah kita. Tapi kesulitan diganti dengan kenikmatan, banyak orang lupa diri. Ya, coba berapa banyak orang-orang yang sudah nggak bisa membedakan mana benar, mana salah, Pak. Ketika orang sudah terlalu cinta terhadap jabatan, terhadap harta, terhadap dunia. Ya sudah nggak paham itu, mana yang benar, mana yang salah. Kadang yang salah dijadiin benar, yang benar jadi salah. Sepertinya lupa gitu loh, bakal kekal hidup di dunia gitu. Ya, padahal kenikmatan dunia ini sangat sebentar itu. Ya. Kemudian barang siapa yang melupakan Allah gara-gara hartanya, gara-gara anaknya, mereka itu orang merugi, Pak. Jadi orang merugi bukan orang yang nggak punya harta,
tapi hartanya yang melupakan dirinya, itu merugi. Kemudian ayat yang ke-10, bersedekahlah sebelum datang kematian. Jadi sedekah jangan nunggu mati. Saat hidup ini banyak sedekah kita. Apalagi banyak musibah, masih dalam pandemi kayak begini nih, banyak-banyak kita bersedekah, Pak. Karena sedekah itu kata Nabi bisa menutup 70 pintu macam bala. Dan sekecil-kecil bala itu penyakit. Gitu. Jadi kalau bicara sedekah dengan bala, bala itu sangat kecil sekali. Nggak ada apa-apanya, Pak, dengan kehebatan sedekah itu. Karena sedekah itu bisa menutup 70 pintu macam bala itu. Asdiku walau bitamroh, fa'inas sodaqota tadfa'u sabi'ina balaan, kata Rasul. Bersedekahlah walaupun hanya dengan sebutir korma, karena sedekah itu bisa menutup 70 pintu macam bala. Jadi kalau hari ini kita kepingin sehat, dijaga oleh Allah dari penyakit, jangan nunggu sakit baru sedekah, Pak. Saat sehat bersedekah, supaya ketika datang penyakit, sedekah bekerja untuk menolong kita. Ya. Nah, kemudian fayaqula rabbi laula akhortani, ayat 10 itu. Karena ada orang setelah mati, dia kepengen hidup lagi, Pak. Karena menyesal. Dia minta, ya Allah, hidupkan ke dunia sebentar lagi, ya Allah. Biar aku jadi orang yang baik, biar aku rajin sedekah, biar aku jadi orang soleh. Tapi apa jawaban Allah? Ayat yang ke-11. Wala yu'akhirallah nafsan idza jaa ajaluha. Tidak mungkinlah ketika ajal sudah datang bisa dimundurkan lagi. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal nanti, Pak. Dan ingat, penyesalan itu selalu datangnya di akhir, Pak. Tidak pernah penyesalan itu datangnya di awal. Ya, hari ini orang nggak sholat ya biasa-biasa aja. Nggak ngaji pun biasa kok hari ini. Tapi penyesalan itu nanti, Pak, di akhir. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira season pertama, ya, pemaparan tema kita tentang dunia keperluan akhirat tujuan, kita sudahi dulu ya. Nah, untuk season yang kedua adalah season tanya jawab. Jadi saya persilakan yang mau bertanya monggo, yang mau menjawab juga silakan. Jadi seasonnya tanya jawab masalahnya. Boleh bertanya, boleh menjawab ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz, luar biasa ini. Kalau di chat ini sudah ada 7 pertanyaan nih. Nah, mudah-mudahan waktunya cukup apa nanti kita pilih ya. Ini pertanyaan pertama yang paling awal tadi kita kembali ke surat Ali Imran ayat 14, ada pertanyaan dari Pak Hendar Asmara. Quran Ali Imran ayat 14 ini sepertinya peringatan kepada laki-laki saja, cinta kepada perempuan, karena di ayat itu ada. Apakah ada ayat yang sepertinya peringatan kepada perempuan, cinta kepada laki-laki? Terima kasih. Ya, dalam memahami Quran kita nggak bisa memahami dengan pemahaman yang harfiah ya Pak ya. Quran ini nggak bisa kita pahami dengan pemahaman yang tekstual gitu ya. Kenapa kok di Quran itu lebih banyak pesan laki-laki ya? Ya, kan banyak itu. Di Quran itu kadang pesannya banyak laki-laki. Seperti contoh ayat yang lain, seperti kayak orang yang masuk surga nanti mendapatkan bidadari gitu. Terus wanitanya dapat apa? Kok nggak disebutkan? Kenapa kok banyak pesan ke laki-laki? Ya sekarang kita lihat dong bahwa Nabi kita ini, Nabi Muhammad ini laki-laki, Pak. Ya karena Quran itu diturunkan kepada laki-laki, ya jelas dialognya sama laki-laki kan. Maka bicara tentang perempuan di sana. Karena memang Nabi Muhammad seorang laki-laki. Ya, jadi Quran itu bahasanya memang sangat tekstual, tapi dalam memahaminya kita nggak boleh tekstual. Makanya kan ada ilmu tafsirul Quran, ada tafsir Quran itu untuk menjabarkan ya tentang memahami Al-Quran. Ya, jadi seperti ayat umpamanya nih ya Pak ya. Umpamanya kita bisa melihat ayat kenapa ketika bicara surga gitu. Surga itu di Quran selalu bicara tentang sungai yang di bawahnya ada air mengalir, Pak. Ya kan? Surga itu kan selalu digambarkan itu gitu. Sungai di bawahnya ada air yang mengalir. Nah, kalau cuma sungai di bawahnya air yang mengalir di belakang rumah kita juga ada itu, Pak. Kan gitu kan. Nah, cara memahaminya kan nggak bisa kita pahami dengan pemahaman itu. Kita harus lihat asbabun nuzul ayat tentang surga. Ayat-ayat tentang surga ini, Pak, kebanyakan diturunkan di periode Mekah. Di Mekah itu susah, Pak, cari air. Ya, cari mata air. Di Mekah itu daerahnya tandus. Maka Allah ketika bicara ya di
dalam konteks ayat-ayat yang hubungannya dengan apa asbabun nuzul di Mekah, maka Allah itu bicara sesuatu yang nggak ada di Mekah supaya manusia saat itu terpancing imajinasinya gitu. Nah, kalau nanti Allah di Mekah, Allah bicara surga adalah gurun pasir yang luas. Nah, ya orang Mekah nggak terpancing imajinasinya, memang udah gurun pasir ngapain gitu kan. Tapi kalau di situ disebutkan sungai, ada air yang mengalir, Pak. Bisa dibayangkan 15 abad yang lalu Mekah kayak apa itu. Tandus, kering. Nah, maka Allah itu mengajak ya supaya orang-orang di Mekah pada saat itu terpancing imajinasinya. Ya Allah, kalau di daerah yang tandus tiba-tiba ada sungai, yang di bawahnya ada mata air, yang di bawahnya ada air mengalir. Sejuk sekali, indah sekali. Itu yang mau Allah sampaikan tentang keindahan surga sebetulnya. Nah, itu salah satu contoh, Pak. Jadi jangan kita memahami Quran hanya dengan pemahaman yang tekstual. Kadang-kadang Al-Quran itu ada hubungannya dengan asbabun nuzulnya, ya, gitu, ya. Makanya kadang-kadang saya bertanya, kenapa orang Arab itu kalau di Indonesia kok senangnya ke puncak gitu. Nah, itu jawabannya itu, Pak. Karena di puncak banyak air yang mengalir gitu. Gitu, Pak. Jadi ya jangan salah paham gitu, jangan salah persepsi. Gitu. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Ini sebelum pertanyaan kedua yang akan langsung live disampaikan oleh Pak Susilo, kami akan mengumumkan beberapa kegiatan pejuang subuh Pondok Indah. Silakan Pak Sahid. Alhamdulillah program-program pejuang subuh Pondok Indah sudah mulai banyak. Ini kita sekarang punya program kajian rutin keluarga. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, untuk anaknya juga, untuk mitra-mitranya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dengan mengenai keluarga, kita akan buka waktunya di hari Selasa jam 16 sampai jam 18, di hari Jumat jam 19.30 sampai 21.30. Tadi malam juga kita sudah melaksanakan acara ini. Alhamdulillah ada 7 pertanyaan ya, itu sampai jam 9:30 malam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dengan link yang sama tidak berubah. Kalau ada pertanyaan, kalau ada permasalahan, silakan bisa bergabung berkonsultasi dengan Ibu Hajah Ulfatmi Amirsyah. Kemudian untuk acara besok insya Allah kita hadir mulai ba'da subuh mulai jam 5.30 sampai jam 7. Kita akan menghadirkan Ustadz Sahrudin. Kita akan rutin di hari Ahad mentadaburi surat Ali Imran ayat 6 sampai 10. Sudah setahun kita mentadaburi surat Al-Baqarah selesai kemarin, kemudian dilanjutkan dengan Ali Imran surat ketiga. Kemudian setelah itu juga kita alhamdulillah setiap pekan ditunggu oleh sahabat-sahabat kita muslim di luar negeri. Kali ini Ahad besok jam 7 sampai jam 8.30 kita ditunggu oleh Pak Dubes di Ethiopia. Ethiopia itu negara paling timur di Afrika yang berdekatan juga dengan Arab Saudi. Nanti kita dengar sejarahnya, ini masjidnya masjid pertama kali yang didatangi oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian Pak Syahid, ini alhamdulillah pada Selasa kemarin 5 Januari kita juga sudah melaksanakan kegiatan sosial pejuang subuh, pembagian sembako. Pembagian sembako itu kita sebar ke beberapa tempat, totalnya ada 145 paket sembako. Kemudian insya Allah kita juga akan mengadakan lagi tahap 11, kita sudah 11 kali mengadakan kegiatan sosial ini tanggal 4 Februari untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang akan menginfakkan hartanya bisa dititipkan ke kami akan melaksanakan kegiatan sosial ini secara rutin. Kemudian ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan menginfakkan donasi dakwahnya, silakan bisa menghubungi kami. Kami punya akun bank di Bank Syariah Mandiri, akunnya adalah 72 2020 1001. Ini nanti bisa menghubungi Pak Irwan Prima Aditya sebagai bendahara kami 0811 828 246. Ini udah ikro, mungkin tadi sudah disampaikan Pak Edi ya, mengingat waktu, insya Allah nanti untuk mudahnya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menghubungi admin kami untuk beberapa program kami ini. Ini bedah ikro yang tadi sudah disampaikan di awal acara, dikombinasi oleh Pak Uci Armisi dan Pak Edi.
Dan alhamdulillah Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah juga bekerja sama dengan teman-teman Pak Uci Armisi sedang membangun rumah Quran Cahaya Madani untuk bapak-bapak dan ibu-ibu akan menginfakkan atau mempersiapkan rumah di akhirat nanti bisa bekerja sama dengan kita. Ini juga ada nomor rekeningnya, nanti bisa dihubungi kami untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan menginfakkan hartanya. Ini pun alhamdulillah terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini. Kami tahu sudah ada yang menginfakkan rupiahnya untuk setelah ditransfer di program kami ini. Terima kasih Pak Said. Nah, kemudian kita akan lanjut. Ini ada pertanyaan dari Pak Susilo. Pak Susilo sudah nulis di chat, tapi silakan kalau Bapak Susilo mau live aja menanyakan langsung. Silakan Pak Susilo. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan quote-nya orang sufi Ustadz yang bilang hati-hati apa yang dianggap sebagai sebab bisa jadi itu adalah hijab. Karena banyak orang sekarang itu niat bersedekah karena mengharapkan kembali 10 kali lipat. Padahal tanpa sedekah pun Allah itu sudah melimpahkan rezeki kepada makhluknya yang luar biasa. Bahkan teknologi apapun belum bisa menghitung rahmatnya yang dilimpahkan kepada kita. Yang terakhir tadi Ustadz bilang bahwa sedekah itu menolak bala, tetapi banyak doa-doa kita itu dalam berdoa itu bersifat materialistis. Padahal semua rahmatnya Allah kepada kita sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Bagaimana itu untuk menyikapi Ustadz? Terima kasih. Baik. Ya, baik Pak. Ya, kalau bicara tentang rahmat Allah Pak, ya sangat luar biasa itu. Makanya surat pertama kali Al-Fatihah, ayat pertama di surat Al-Fatihah itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pesan moralnya adalah sebetulnya di situ Allah mendemonstrasikan gitu, kemaha Rahman Rahimnya kepada manusia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terus kita sering baca Al-Fatihah, berarti kita sering diingatkan dengan sifat Rahman Rahimnya Allah. Ya, jadi harusnya ketika kita sudah sering baca Al-Fatihah, sering baca Bismillahirrahmanirrahim, kita harus mewarisi sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Jangan Bismillahirrahmanirrahim kita sering baca, tapi Rahman Rahimnya Allah nggak ada dalam diri kita. Ya, jadi kalau bicara tentang rahmat Allah ini sangat luar biasa. Lalu boleh nggak gitu loh orang berdoa kepada Allah, ya minta rezeki gitu ya, entah itu dengan sedekah, terus berharap supaya rezekinya itu berlimpah. Sebetulnya itu nggak dilarang, Pak. Itu nggak dilarang. Karena apa? Ya karena itu memang janji Allah, ya. Janji Allah sendiri gitu loh. Jadi kalau yang namanya janji Allah, ya kita sendiri tidak dilarang ketika kita mengharapkan janji Allah itu. Kan Allah yang berjanji kan di dalam Quran, banyak ayat-ayat ya. Salah satunya saya ambilkan di surat seperti namanya surat apa itu Al-An'am ayat yang ke-160 itu, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha, ya. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan akan dihitung 10. Ya, 10 itu bukan maksimal ya. Karena ada 700 kebaikan kalau hubungannya dengan sedekah. Jadi kalau orang sedekah kemudian minta dibalas ya, minta imbalan, itu nggak salah itu. Karena memang itu Allah sendiri kok yang menjanjikan gitu. Nah, tetapi kalau kita mau lebih, nah ini Pak, tolong dicatat, kalau kita mau lebih mengikhlaskan ya ibadah kita, baik sedekah ya, baik ibadah-ibadah yang lain, memang ya ibadah kita sebetulnya bukan berharap untuk dibalas dengan balasan dunia ya. Kita berharap
supaya kebaikan, sedekah, ibadah kita itu benar-benar akan mendatangkan ridho Allah. Nah, itu kalau kita mau mengikhlaskan, ya udahlah, saya sedekah aja, urusan balasan biarkan itu urusan Allah. Itu jauh lebih baik. Tapi tidak dilarang kalau orang sedekah kemudian berharap, ya Allah, aku sedekah biar hidupku berkah, biar hidupku lancar, itu nggak dilarang, Pak. Karena memang itu janji Allah. Nah, kalau janji Allah kan ya berat dong, kita berharap gitu. Nah, yang nggak boleh gini, Pak. Yang nggak boleh itu ketika orang itu ibadah, itu hanya tujuannya itu hanya sebatas dunia. Ya, itu yang nggak boleh. Kemudian Allah kayak di nomor kesekiankan, ridho Allah di nomor kesekiankan. Ya, kalau orang itu beribadah, ya kan banyak orang ditanya, Pak, kok rajin ibadah biar apa? Biar masuk surga. Salah nggak? Nggak salah gitu loh. Tapi lebih bagus lagi kalau ibadah itu tidak cari surga, tapi cari ridho Allah. Kenapa? Karena surga itu yang membuat Allah, Pak. Kalau surga yang membuat Allah, harusnya saat ibadah jangan cari surga, ibadah cari Allah. Udah ketemu Allah pasti dapat surga. Nah, ini lebih baik kalau kita bisa seperti itu. Sama seperti gini, Pak. Kita kan sering kita berzikir ya. Terus ditanya, Pak, Bu, kok saya lihat Bapak Ibu sering berzikir biar apa? Ya kan? Jawabannya apa, Pak? Ya biar tenang, Pak Ustadz. Oh, jadi zikir cari tenang. Iya, boleh nggak zikir cari tenang? Boleh, nggak dilarang. Karena memang janji Allah dengan zikir hati akan tenang. Tetapi kita harus ingat, ketenangan datang dari Allah. Berarti harusnya saat zikir, jangan cuma cari tenang. Saat zikir cari Allah. Kalau udah ketemu Allah, efeknya pasti tenang. Nah, itu jauh lebih baik. Nah, jadi tidak dilarang kita berharap sesuatu dengan ibadah kita, tetapi kalau kita bisa lebih memurnikan ibadah kita karena Allah, ya kita tidak berharap apa-apa, kita hanya mencari ridho Allah, itu jauh lebih baik. Pak Ustadz, kalau seandainya kita mengharap imbalan kembalian dari 10 kali lipat atau sekian kali lipat, apakah itu tidak mengurangi keikhlasan? Selain kalau kita itu sedekah diikhlaskan hanya untuk Allah gitu, nggak mengharapkan kembalian itu. Ya. Itu gimana? Gini, Pak, di dalam ajaran agama itu ada 2 prinsip ya. Di dalam ajaran agama atau di Quran itu ada ayat-ayat yang bicara tentang reward, ada bicara tentang punishment. Nah, kalau bicara reward kan berarti bicara apa? Pahala. Ya. Kalau bicara punishment berarti bicara peringatan. Memang cara Allah untuk mengajak manusia itu dengan cara itu, dirayu, ya. Kalau mau ibadah nanti dapat ini. Itu reward, Pak. Itu jadi gini, pahala itu, pahala kembalian kebaikan supaya dapat 10 kali lipat, itu jadikan motivasi saja, Pak. Jadi pahala ya itu jadikan motivasi. Ya, tetapi surga surga pahala itu jadikan penyemangat saja. Tapi tujuan ibadah kita itu harus karena Allah. Kenapa kita ibadah kok tujuannya tidak jangan sampai hanya untuk jangan sampai hanya untuk pahala, jangan sampai hanya sekedar balasan-balasan dunia, jangan sampai ibadah itu hanya ngejar surga. Nah, sekarang gini, Pak, surga, pahala, dunia yang ngasih siapa? Yang ngasih kan Allah kan? Nah, maka karena surga, pahala, apapun di dunia ini yang ngasih Allah, ya harusnya saat ibadah jangan kita hanya mencari pahala, tapi juga kita perlu untuk mencari ridho Allah. Karena kalau udah ketemu Allah, Pak, itu efeknya pasti akan dapat sendiri. Efek positifnya pasti akan ngikut gitu. Jadi kalau saya sih gini, Pak, ibadah cari pahala itu bukan berarti tidak ikhlas. Pahala jadikan motivasi. Anggap aja itu insentif gitu, Pak. Insentif saja.
tapi tujuan ibadah lillahi ta'ala. Begitu. Nah, jadi yang namanya pahala itu hanya untuk motivasi, untuk memberi semangat gitu. Aku mau ngaji, loh kenapa kok ngaji? Karena kalau orang hadir di majelis ilmu, nanti Allah akan mudahkan menuju surga. Itu motivasi gitu. Tapi begitu kita sudah ngaji, lupakan pahalanya. Fokuskan bahwa ngaji kita karena Allah. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi mohon maaf saya pilih yang berkaitan dengan tema pagi ini. Ini ada Pak Taufik, Pak Adi Hidayat, ini bertanyanya mengenai riba. Mungkin insya Allah hari Rabu akan dibahas ya dengan Pak Adi Wan Makarim. Ini pertanyaan saya ambil yang berkaitan dari Ibu Yuli. Mohon pencerahannya tentang pengelolaan aset yang kita miliki agar aset itu bermanfaat untuk akhirat. Sementara kita dibayang-bayangi dengan keperluan anak yang masih dalam tanggungan, keperluan kesehatan, dan di masa tua kehidupan sehari-hari. Jadi aset akan di dunia apa di akhirat, mungkin kira-kira pertanyaannya dari Ibu Yuli. Silakan Pak Ustaz. Ya baik Pak, kita perlu untuk membuat manajemen hidup Pak. Ya, jadi kalau kita sekarang masih punya tanggungan anak, punya tanggungan keluarga, ya kita tetap harus fokus gitu loh. Karena ketika kita itu berpikir untuk anak, berpikir untuk keluarga, itu juga bisa menjadi sarana akhirat loh Pak. Jadi ibadah itu jangan cuma hanya disekat hanya dalam urusan ibadah ritual saja. Seolah-olah akhirat itu hanya urusan sholat, ngaji, puasa, zakat, haji. Jangan gitu loh. Cari nafkah buat keluarga, itu juga ibadah. Memikirkan anak istri juga ibadah. Memikirkan kebutuhan pendidikan anak juga ibadah. Mempersiapkan bekal untuk menjaga kesehatan, ya itu juga ibadah gitu ya. Jadi jangan kita hanya bicara akhirat itu dengan sekup ibadah ritual saja. Ibadah itu ada dua, ada ibadah makdoh, ada ibadah ghairu makdoh. Ya, jadi kalau kita hanya menyempitkan seolah-olah akhirat itu hanya ibadah ritual, ya, ibadah kita ini sangat sedikit Pak nanti. Kalau hanya cuma sholat, sekali sholat 5 waktu aja, sekali sholat paling 5 menit gitu. Ya, itu pun 5 menit tanggal tua itu. Kalau tanggal muda bisa 2 menit gitu ya. Kalau cuma ibadah itu akhirat itu hanya dalam sekup ibadah ritual, 24 jam tidur berapa jam kita, nonton TV berapa jam kita, ya. Nah, jadi insya Allah ya, kita dalam mengelola kehidupan dunia ini kalau kita niati karena Allah, insya Allah itu menjadi sarana, ya sarana-sarana akhirat juga Pak, ya. Seperti suami cari nafkah, ya. Mungkin di depan komputer di kantor gitu, itu kan kelihatannya nggak ibadah, tapi niatnya untuk nafkahi keluarga. Insya Allah di depan komputer itu berjam-jam juga ibadah, dan itu akan menjadi nilai akhirat gitu. Tapi ada orang yang kelihatannya sholat, tapi nggak dihitung amal akhirat karena sholatnya karena mertua gitu loh. Karena di belakangnya ada calon mertua, jadi sholatnya panjang lebar ayatnya, ya. Jadi itu kan kelihatan ibadah akhirat, tapi menjadi amal dunia. Karena apa? Karena salah memasang niat. Jadi saya istilahnya dalam apapun Pak kegiatan kita, maka pentingnya kita niat ikhlas karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Ya. Amal itu tergantung dari niat kita insyaallah. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih, mudah-mudahan terjawab. Ini kemudian ada pertanyaan yang berkaitan dengan surat-surat yang kita bahas. Izin bertanya Ustadz, mohon penjelasan mengapa struktur ayat 3:14 tadi tidak diawali dengan akhirat dulu. Kalau memang hidup di dunia itu hanya sementara saja, sedangkan di ayat 28 surat 28 Al-Qasas 77 penekanannya terbalik. Mohon penjelasannya latar belakang turunnya ayat tersebut. Jadi ada dua ayat Ali Imran tadi dan Al-Qasas terbalik antara dunia dan akhiratnya. Silakan Pak Ustadz dari Itulah indahnya. Itulah indahnya redaksi Quran, Bapak Ibu. Jadi ada ayat yang di ayat lain mendahulukan akhirat, tapi ayat yang lain mendahulukan dunia. Nah, itu artinya gini, Pak. Bukan berarti orang yang baik hanya mengejar akhirat, melupakan dunia, dan bukan orang yang baik hanya mengejar dunia, lupa akhirat. Makanya kan di ayat yang lain didulukan dunia, supaya apa? Supaya kita jangan sampai lupa dengan kehidupan dunia kita. Kita di dunia kok.
Ya, kita butuh hidup. Nah, itu. Tetapi di ayat yang lain, loh kok yang didulukan akhirat? Itu menggambarkan, jangan ngejar dunia terus loh. Tapi juga lo ingatkan diri kita akhirat. Jadi ini cara Allah sebetulnya. Ya, untuk untuk menyeimbangi supaya kita tidak hanya mencintai dunia tok, tapi juga jangan mencintai akhirat tok. Ya. Sama seperti kalau kita buka selain surat Al-Imran ayat 14 sama Al-Qasas ayat yang ke-77, Pak. Itu di dalam Al-Qur'an itu ada kadang sholat itu dibarengkan sama zakat. Tapi kadang sholat Allah perintahkan dengan sabar. Nah, itu pesan moralnya gimana? Ya, pesan moralnya bahwa ternyata ya sholat itu nggak bisa hanya dilihat dari sholatnya, tapi lihat dari zakat. Nah, zakat itu adalah gambaran dari kehidupan sosial, kan? Nah, gitu loh. Jadi kalau orang sholatnya baik, Pak, lihat cara bertetangganya pasti baik. Dermawannya pasti baik. Itu. Tapi ada juga sholat dibarengkan sama sabar. Oh, berarti kalau kita mau dinilai sholat kita pun nggak cukup hanya baik sama tetangga, tapi juga harus dilandasi dengan kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian hidup. Jadi memang Allah buat ayat-ayat yang berbeda-beda. Di ayat ini kok redaksinya begini, di ayat yang lain kok apa redaksinya berbeda. Itu untuk mengkayakan hasanah keilmuan kita, Pak. Dan itulah hebatnya Quran. Makanya kenapa kita mempelajari Quran nggak bisa dengan satu ayat tok, nggak bisa. Nah, kalau tadi kita baca kalau kita bahas surat Ali Imran ayat ke-14 tok itu, seolah-olah kan yang didulukan dunia gitu. Tapi begitu kita buka Al-Qasas, oh ternyata di ayat yang lain ternyata Allah menekankan akhirat. Nah, ini kan artinya apa? Bahwa dunia akhirat sama-sama penting. Gitu loh, Pak. Nah, jadi makanya saya concern dengan kajian ayat bil ayat ini, Pak. Ini kajian saya ini adalah tafsir ayat bil ayat. Ya. Karena saya yakin tafsir yang paling baik itu adalah tafsir ayat dengan ayat. Yang kedua, tafsir ayat dengan hadis. Yang ketiga, baru tafsir ayat dengan ijtihad ulama-ulama salafus soleh. Nah, karena kalau kita hafal Quran, Pak, masing-masing ayat itu saling ditafsirkan oleh ayat-ayat yang lain. Gitu loh. Jadi makanya ketika kayak saya tadi baca surat Ali Imran ayat 14, itu di pikiran saya, Pak, sudah keluar indeks ayat-ayat yang hubungan dengan ayat itu. Cuma kalau dikeluarin semuanya kan gimana waktunya kan gitu. Nah, itu hebatnya Quran itu. Makanya semakin kita tuh mempelajari Quran, sebetulnya bukan semakin tambah pintar kita. Justru semakin kita menyadari kekurangan kita, kebodohan kita di hadapan Allah. Dahsyat Quran itu, Pak. Ya, dahsyat itu. Ya, redaksi bahasanya sangat dahsyat sekali. Ya, baik, seperti itu, Pak. Ini ada pertanyaan lanjutan, ini saya pilih juga yang masih berkaitan, ini dari Pak Fauzi Rosihan. Assalamualaikum Pak Ustadz, di mana titik keseimbangan yang ideal antara dunia dan akhirat? Mungkin mencari yang tadi kita bahas juga, keseimbangan dunia dan akhiratnya. Ya, ya baik. Saya pernah membaca dalam sebuah hadis, Pak. Rasulullah itu ya pernah agak sedikit kalau dibilang marah, tapi ya marahnya marah untuk mendidik sebetulnya sih. Rasulullah itu pernah ya bertemu seorang anak muda di sebuah masjid. Dan Rasulullah itu mengamati, ini anak muda kok di masjid terus, nggak keluar masjid gitu. Ya. Akhirnya Rasulullah tegur tuh anak muda. Rasulullah menanya kepada anak muda itu, "Wahai fulan, kamu punya keluarga enggak?" "Punya, Rasulullah." "Kamu punya anak istri?" "Punya." "Kalau kamu punya anak istri, ya seharusnya jangan mojok di masjid terus gitu. Setelah engkau melakukan ibadah di masjid, keluar dari masjid. Nah, faida farogta fangso. Dan akhirnya Rasul bertanya, kamu tuh mengikuti agama Islam, mengikuti siapa? Mengikuti engkau ya Rasulullah. Lah kalau engkau mengikuti aku, lihat aku dong. Aku senang ke masjid, tapi aku juga buka dagangan di tengah pasar. Gitu. Dan Rasulullah mengatakan, tidak termasuk umatku yang hanya mengejar dunia tok, dan juga tidak termasuk umatku yang hanya mengejar akhirat tok. Nah itulah.
ya indahnya ajaran Islam. Nah, jadi kalau bicara keseimbangan ya itu gitu loh Pak. Ya, jadi bukan berarti yang rajin di masjid, wah itu yang imannya tinggi. Yang bekerja getol terus kita anggap ya ini orang menyanyiakan waktu nih untuk cuma nyari duit melulu. Ya, bisa jadi Pak. Orang yang mencari nafkah dengan cara yang halal itu. Kan kata Rasulullah dalam hadis, fa idza ra'aitumur rajula ila dukan fa huwa yamshi fi sabilillah. Bahkan dalam hadis yang lain, kajihadin fi sabilillah. Ketika ada orang yang menuju kantor, menuju ke tempat kerjanya, maka orang itu menuju di jalan Allah. Ada yang mengatakan orang itu jihad di jalan Allah. Bahkan Rasulullah itu pernah Pak mendatangi sebuah gunung, di mana di atas gunung itu banyak sahabat-sahabat yang bekerja keras nurunin batu dari gunung Pak. Kuli Pak. Mecahin batu dari gunung nanti dijual ke bawah gitu. Rasulullah mendatangi sahabat-sahabat itu dan Rasulullah menciumi tangan-tangan sahabat yang bekerja keras itu. Ini enggak seperti biasanya ini. Rasul ciumi tangan-tangan itu. Padahal tangan orang nurunin, tangan orang mecahin batu itu kan pasti kasar kan Pak. Itu diciumi Rasulullah SAW. Sehingga sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, loh kenapa engkau menciumi tangan-tangan sahabat itu? Kan tangannya kasar sekali itu. Kasar itu. Kata Rasulullah, ketahuilah, inilah tangan-tangan. Yadun lam tamsas hunar. Inilah tangan-tangan yang kelak di akhirat tidak akan tersentuh oleh api neraka. Karena tangan-tangan yang kasar ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ini orang bekerja keras untuk menafkahi keluarga dengan cara yang halal. Nah, seperti itu. Oke, baik. Ini langsung ada pertanyaan menyambung tentang Rasulullah. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya, apakah Rasulullah SAW dijamin masuk surga? Bagaimana bila ada seseorang berpendapat bahwa Rasulullah tidak dijamin masuk surga? Mohon penjelasannya. Ya. Saya termasuk orang yang berbeda pendapat, ya, dengan yang beranggapan Rasulullah ini tidak dijamin masuk surga. Ya, udah jelas Rasulullah ini adalah pilihan Allah, ya, satu-satunya Nabi yang dibacakan sholawat oleh Allah dan malaikat, ya Nabi Muhammad. Satu-satunya Nabi yang dipuji secara khusus akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin adzim, ya Nabi Muhammad. Ya masuk sih orang yang dipuji oleh Allah itu. Nggak ada jaminan masuk surga. Surga itu kan yang punya Allah. Tidak mungkin dong orang-orang yang dicintai Allah tidak mendapat jaminan surga. Ya. Dan saya punya dalil Pak. Ya. Saya punya dalil di Quran itu bahwa Nabi itu dijamin masuk surga itu dari ayat di mana Rasulullah itu dijamin diampuni dosa-dosa. Memang tidak spesifik ayatnya sih bahwa Allah itu menjamin surga. Tapi di ayat itu Allah menjamin Nabi itu diampuni dosa-dosa di masa lalu dan yang akan datang. Pertanyaannya Pak, kalau orang itu sudah diampuni oleh Allah, kemana kalau nggak ke surga? Kalau kita, ya kan, ini nanti saya bukakan ayatnya ini ya. Terus kalau kita hubungkan dengan ayat yang lain, tentang orang itu supaya masuk surga Pak, itu di surat Ali Imran, surat ketiga, ayat yang ke-133, itu Allah awali dengan kalimat wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah minta ampunan Allah dan bersegeralah menuju surga. Ali Imran surat 3 133 itu. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga. Loh kenapa kok enggak surga dulu gitu? Bersegeralah menuju surga baru ampunan. Kenapa ampunan dulu? Karena hanya orang yang mendapat ampunan itulah orang yang masuk surga. Nah, Rasulullah kira-kira dapat ampunan nggak Pak? Dapat. Ayatnya mana? Nah, kita buka lagi. Selain Al-Imran 133, ini yang menjadi dalil saya, bahwa saya termasuk orang yang yakin, sejuta yakin, bahwa Rasulullah itu dijamin masuk surga. Selain Al-Imran 133, itu ada di surat Al-Fat, surat 48, ayat 2 dan 3. Nah, ini ayat yang menjadi keyakinan saya, Pak. Yaitu surat Al-Fat, surat 48, ayat 2 dan 3. 2 dan 3. Bisa di buka di di layarnya bisa dilihatkan, Pak. 48, 2 dan 3. Surat 48. Nah, ini
Ini kan ada korelasinya dengan Ali Imran 133 tadi gitu. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Terus ayat yang ketiga apa? Wa yansurukallahu nasran aziza. Nah, ya, kita lihat ayat yang kedua dulu, baru yang ketiga. Ya, ini supaya Allah memberi ampunan kepadamu, ini kepadamu kepada Nabi Muhammad ini ya Pak ya, terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu pada jalan yang lurus. Ya, kalau kita lihat ayat ini Pak, jelas ini ayat memberikan jaminan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah itu dijamin dosa-dosanya diampuni, baik dosa yang akan datang maupun dosa yang lewat. Ya, nah kalau orang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, mosok sih Pak itu nggak dijamin masuk surga gitu. Sementara di surat Ali Imran, supaya masuk surga itu kita disuruh minta ampun dulu. Karena dengan ampunan itulah seseorang akan masuk surga. Dan Rasulullah udah dijamin diampuni dosa, ya pasti dijamin juga dong surganya. Ya, saya kira itu Pak. Oke, terima kasih tadi. Jadi saya mungkin mau sedikit menambahkan Pak, mungkin mau sedikit menambahkan ya. Ya, monggo Pak. Ketika kita bicara kebenaran Pak, coba fokuskan kebenaran itu adalah dua, Quran dan As-Sunnah. Itu mutlak kebenarannya. Ya, sampai Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan taraktu fikum amroini intamassaktu lam tadilu abada kitabullah wa sunnatu rasul. Itu hadis sahih itu. Aku tinggalkan dua wasiat, kalau dua wasiat itu dipegang oleh manusia, selamat manusia dunia akhirat. Apa dua wasiat itu? Quran dan hadis atau sunnah itu. Ya. Nah, tapi ketika kita bicara tentang manusia, tentang ulama, kiai, ustadz, ajengan, nggak bisa kita mengatakan itu mutlak benarnya, nggak bisa. Ya, ulama kita hargai, Pak. Cendekiawan kita hargai. Tetapi kebenaran bukan satu-satunya datang dari ulama. Nah, itu kebenaran datangnya dari Quran, kebenaran datangnya dari hadis. Jadi jangan sampai gini, seolah-olah Quran di bawah seorang cendekiawan itu. Ya, jangan sampai seolah-olah ulama itu di atas Al-Quran. Kalau ulama itu kembali pada Quran, pada sunnah, kita ikuti. Tapi kalau enggak, ya jangan silau dengan gelarnya ulama, Pak. Nah, itu jadi ketika bicara kebenaran, jangan kita mengkultuskan ya ulama A, ulama B, ulama C. Makanya kalau Bapak Ibu sering mengikuti kajian saya, kenapa saya fokus untuk membedah ayat bil ayat? Karena saya kepengen mengajak manusia tidak mengkultuskan ustadz gitu. Supaya manusia itu mengkultuskan Quran, mengkultuskan kebenaran. Jadi bukan mengkultuskan ustadznya. Kata siapa? Kata si A, si B, si C. Emang pasti benar? Belum tentu lah. Ya. Nah, saya dididik sama guru-guru saya dididik sama orang tua saya untuk mengkultuskan bukan pada manusia. Walaupun ulama, ya kita hormati ulamanya. Tapi kebenaran bukan satu-satunya datang dari ulama. Nah itu Pak, kebenaran itu datang dari Allah dan Rasul. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan dari Pak. Mungkin itu dulu ya Pak ya, karena ini saya sebentar lagi juga harus berpindah di kajian Zoom yang lain ini. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Nih masih ada beberapa pertanyaan. Jadi, kita lanjut. Jadwal yang berikutnya kapan Pak Hasil? Yang 2 bulan sekali itu kapan ya Pak ya? Silakan Pak Asril. Ya, bagus. Untuk berseri ya, Ustadz. Ya, insya Allah. Abdal Ali Ar-Rahman. Terima kasih. Silakan Pak Asril. Pak Asril sih. Sudah nyala Pak Asril. Terima kasih Pak Ustadz sambil nunggu Pak Asril. Nanti ada beberapa pertanyaan. Iya. Boleh saya satu pertanyaan Ustadz Abdali? Satu aja Ustadz. Ini
Ini ada 3 pertanyaan yang belum. Ya, silakan Pak Edi. Ini yang Ya, lain ngantri. alhamdulillah. Assalamualaikum. Kita kangen ini Ustadz dengan suaranya Ustadz Afdali. Terima kasih. Ya. Pertanyaan Amin. saya satu. Ustadz tadi kan begitu runtun ya menjawab topik itu tepat. Jadi di tafsir ayat bil ayat yang menjadi inquiries kami gitu ya, penasaran kami. Kira-kira kitab judul apa ya Ustadz untuk kami bisa pelajari untuk bisa mentafsirkan ayat bil ayat itu, Al-Qur'an dengan ayat bil ayat seperti itu Ustadz. Kitabnya. Ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau bicara kitab ya, yang saya pelajari ini kebanyakan kitab-kitab gundul ya Pak, kitab-kitab kuning itu. Ya, ada tafsir Ibnu Abbas, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Sawi, ada tafsir Ibnu Katsir. Ya, banyak sekali gitu. Jadi kalau kitab-kitab saya memang kebanyakan kitab-kitab kuning ya, kitab-kitab gundul. Ya, kitab kuning itu ya memang benar-benar kitab nggak ada harokatnya, nggak ada terjemahnya. Kita sendiri yang harus tahu dengan memahami apa estetika bahasa Arab itu gitu. Tapi kalau untuk jamaah, saya kira ada tafsir-tafsir yang menurut saya untuk awal kita mempelajari Quran, Pak. Seperti tafsir Buya Hamka, saya kira itu juga cukup itu. Kemudian ada tafsir Ibnu Katsir, ya itu saya kira juga banyak jadi referensi ya, bukan hanya ulama-ulama Indonesia tapi ulama-ulama dunia gitu. Saya kira kalau untuk yang tafsir di karangan ulama-ulama kita itu tafsir Buya Hamka, saya kira ya, itu sudah cukup lah Pak. Itu cukup padat itu menurut saya, karena banyak yang disampaikan oleh Buya Hamka itu menurut saya mencakup beberapa aspek inti dari Quran. Quran itu kan kalau kita mau menyederhanakan isi kajiannya Pak, cuma 6 Pak. Pertama tentang akidah, kedua tentang ubudiyah, ibadah, ketiga tentang muamalah, keempat tentang akhlakul karimah, etika, kelima tentang al-hakamah, tentang hukum-hukum, baik hukum pidana, perdata, hukum Islam ada semuanya, dan yang keenam tentang historis sejarah. Itu kalau kita mensederhanakan kajian Quran itu 6 pembahasan besar. Nah, tafsir Buya Hamka itu mencakup 6 inti pembahasan besar itu. Ya, kalau umpamanya kalau Ibnu Katsir kan berjilid-jilid ya, sampai panjang gitu ya. Nah, kalau tafsir Buya Hamka saya kira ya karena beliau juga ulama negeri kita gitu ya. Dan apalagi kalau kita lihat sejarahnya waktu Buya Hamka membuat tafsir ini kan ketika Buya Hamka itu di penjara gitu. Jadi biasanya orang itu dalam kondisi terdolimi Pak, itu biasanya bicara tuh hati. Ya gitu Pak. Jadi makanya kalau kepengen buat tafsir Pak, masuk penjara dulu Pak. Baik, terima kasih Ustadz Afdali Ali Rahman. Terima kasih Pak Abdoli. Ya Pak Asril. Pak Abdoli. Pak Abdoli. Ya Pak ya. Jawab Pak ikutnya. Jawab Bapak ikutnya hari Minggu tanggal 28 Februari. Oke. Hari Minggu tanggal 28 Februari. 28 Februari ya. Ya insya Allah mungkin sahabat. Ya, hari Minggu tanggal 28 Februari. Itu yang rutin ya Pak ya, yang sebulan 2 bulan sekali itu ya. Tafsir. Iya, Baik. Tafsir. Iya, Pak. Tafsir. Baik. Nah, ya ntar bisa di-share lagi, diingatkan lagi ya. Jadi kajian saya adalah tafsir ayat bil ayat ya Pak ya. Masya Allah, bagus sekali. Iya Pak, iya. Luar biasa. Ya. Bagus. Terima kasih Pak Ustadz. Ini masih banyak pertanyaan. Nanti ada juga jemaah yang minta nomor telepon WA-nya Bapak. Nanti saya share, boleh Pak ya? Boleh. Nomor rekeningnya juga boleh Pak. Siap. Pak Haji sudah tahu Pak Haji sudah tahu nomor rekening saya. Jadi pertanyaan nanti saya kirim, ini udah ada dari sudah saya catat, nanti dikirim ke Bapak. Jadi teman-teman yang ada pertanyaan di Pak Taufik dan lain sebagainya, mungkin karena waktu juga Pak Ustadz, mungkin mohon ditutup dengan doa Pak Ustadz, mudah-mudahan barokah ini mendapatkan. Amin. Silakan Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan seluruh keluarga kita dari COVID wabah ini, dan semoga wabah ini cepat berakhir, Bapak Ibu.
A'udzubillahi Amin, minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Jadikan kami semua termasuk orang-orang yang pecinta Al-Qur'an, mampu membacanya, mampu mengkajinya, mampu menghafalkannya, dan juga mampu mengamalkannya, ya Allah. Jadikan Al-Qur'an yang kami kaji pada subuh ini akan menjadi pencerahan buat hati kami, meningkatkan kualitas iman kami, menjadi penyejuk di hati sanubari kami. Jadikan Al-Qur'an menjadi obat buat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Jadikan Al-Qur'an menjadi cahaya penerang dalam kegelapan alam kubur kami nanti. Jadikan Al-Qur'an menjadi syafaatmu, pertolonganmu di akhirat nanti, ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikian Amin. yang Terima bisa kasih disampaikan. Ustadz. Sama-sama Bapak Ibu, kalau ada kekurangan semata-mata dari kebodohan saya, Iya. kalau ada kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abduli.